Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya saudara-saudara sekalian. Kita lanjutkan pembelajarannya. Kita masuk ke dalam bab yang pertama mengenai struktur atom dan juga fakta di balik materi. Sebentar Pak Jul, fokuskan dulu. Nanti Pak Jul itu takutnya kalau tidak kelihatan itu. Nah, oke. Kita langsung saja ke bagian materinya. Di sini ditampilkan mengenai konsep atom ya, pada sejak zaman Yunani ya. Di sini silakan kalian baca sendiri. Kita akan fokus pada permasalahan bagaimana kita bereksperimen pada aktivitas 3.1. Nah, di sini disediakan penggaris ya. Kemudian penggaris tersebut kita gosokkan ke rambut. Setelah itu kita akan dekatkan penggaris yang sudah kita gosokkan itu kepada potongan kertas kecil-kecil. Nah, kita akan menyelidiki bagaimanakah peristiwa yang ada di dalam proses tertariknya kertas kecil-kecil itu tadi kepada penggaris. Nah, ini mengenai langkah-langkah kerjanya atau langkah-langkah eksperimennya. Nah, nanti kita akan menjawab di bagian pertanyaan di sini. Apakah yang terjadi saat penggaris plastik didekatkan ke rambut sebelum digosok? Nah, apakah yang terjadi saat penggaris plastik didekatkan ke rambut sebelum digosok ke rambut? Nah, sebelum digosok ke rambut ya, maka kedudukan elektronnya tetap, ya kan? Kedudukan elektronnya tetap. Nah, atau tidak ada perpindahan elektron. Tidak ada perpindahan elektron. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Apakah yang terjadi saat penggaris plastik didekatkan ke potongan kertas setelah digosokkan ke rambut? Nah, di sini setelah digosokkan ke rambut ya, potongan kertas tertarik penggaris. Iya kan? Potongan kertas tertarik penggaris. Seperti itu. Nah, mengapa kertas dapat menempel? Nah, kita diminta mengapa kok kertas dapat menempel pada penggaris? Nah, penggaris plastik itu setelah digosok itu mendapatkan tambahan elektron. Dari siapa? Dari rambut. Ya. Kan tadi penggaris digosok ya kan ke rambut sehingga elektron berpindah. Jadi saya tulis di sini ya, agak saya turunkan aja. Mengapa kertas dapat menempel pada penggaris? Karena penggaris mendapatkan elektron dari rambut. Ya, mendapatkan elektron dari rambut sehingga penggaris bermuatan negatif. Nah, seperti ini. Sementara itu, rambut kehilangan beberapa elektron. Nah, rambut kita kan sudah berpindah, di rambut kita elektronnya sudah berpindah ke penggaris. Sehingga rambut bermuatan positif. Ya. Kenapa menempel?
Karena jadi penggaris itu muatannya negatif. Nah, ini ada potongan kecil-kecil kertas. Nah, kertasnya itu muatannya positif. Ya. Jadi tertarik. Nah, ini penggarisnya muatannya negatif dan kertasnya muatannya positif, makanya dia tertarik. Seperti itu. Nah, untuk menjawab pertanyaan yang keempat, adakah sesuatu yang terkandung dalam penggaris plastik rambut, ya, dan kertas yang menyebabkan potongan kertas tertarik ke penggaris plastik? Ada apa? Elektron. Ya, karena ada perbedaan potensial tadi. Adanya perbedaan potensial, ada yang positif, ada yang negatif, penggarisnya negatif, kertasnya positif, sehingga kertasnya tertarik ke penggaris. Selesai, ya, untuk yang aktivitas 3.1. Berikutnya. Nah, untuk selanjutnya di sini ada mengenai teori-teori atom, ya, yang dikemukakan oleh Dalton. Silahkan kalian baca sendiri. Kita akan mempelajari mengenai carilah beberapa senyawa yang terdiri atas atom-atom C, H, dan O yang jumlah dan perbandingan atom-atomnya berbeda. Bagaimana pendapat kalian? Nah, contohnya, Pak Jul akan contohkan beberapa senyawa yang memiliki apa istilahnya penyusun karbon, hidrogen, dan oksigen. Contohnya adalah hidrokarbon, ya, alkohol. Nah, alkohol. Nah, itu salah satu hidrokarbon, ya. Semua yang mengandung C dan H itu namanya hidrokarbon. Nah, contohnya di sini ada CH3OH, C, kemudian ada C2H5OH, kemudian ada C3H7OH. Nah, ini namanya metanol. Ini namanya etanol. Ini namanya propanol. Nah, ini gugus rumus fungsinya adalah R plus OH. Nah, ini adalah rumus alkohol. Nah, R ini adalah rantai utamanya, OH-nya gugus fungsi, ya, gugus alkil. Jadi kalau hidrokarbon ada gugus OH-nya, itu dinamakan alkohol. Nah, ini contoh alkohol. Masih ada contoh lagi, misalkan senyawa asam. Contohnya CH3COOH. Nah, ini namanya asam asetat, ya, atau nama merek dagangnya adalah asam cuka. Nah, ini yang biasa untuk membuat acar. Nah, itu namanya asam cuka. Kemudian masih ada contoh lagi, ya, misalkan gugus gula, ya, gula. Misalkan ada C6H22O6. Nah, ini adalah contoh glukosa. Gugus gula itu banyak sekali, ya, ada fruktosa, galaktosa, maltosa. Nah, itu merupakan contoh-contoh senyawa yang mengandung karbon, hidrogen, dan oksigen. Nah, kalau perkara di sini dikatakan adalah jumlah dan perbandingan atom-atomnya berbeda. Nah, misalkan Pak Jul contohkan ini, CH3COOH. C-nya ada berapa? C banding H banding O. Tulis saja C-nya 1, 2, berarti 2. H-nya berapa? 3 sama 1, 4. O-nya berapa? 2. Nah, jadi perbandingannya adalah 2 banding 4 banding 1. Tapi ini bisa disederhanakan menjadi berapa? Bagi 2 semua, 1 banding 2 banding 1. Ini adalah perbandingan unsur penyusunnya. Seperti itu. Oke, clear, ya? Misalkan kalau ini, ya, sama saja.
C banding H banding O itu 6:22:6. Misalkan kita sederhanakan bagi 2 adalah 3:11:3. Selesai. Begitu juga yang lainnya. Oke, kita lanjut ke aktivitas berikutnya. Nah, di sini aktivitas mestinya adalah 3.3 ya. Di mana ini 3.3? Oh, 3.3 ini. Nah, untuk kelanjutannya kita lanjutkan pada sesi berikutnya ya, karena ini udah berganti subbab. Jadi cukup sampai di sini saja untuk mengenai teori atomnya. Nah, ini sudah yang pertama di sini diungkapkan oleh Dalton ya. Ini ada penjelasannya, silahkan kalian baca sendiri. Kemudian di sini ada terusannya mengenai perkembangan elektronnya. Gitu, semoga bermanfaat. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.